Ya, untuk tahapan pertama, persiapan pasien, yaitu sapa pasien dengan baik. Yang kedua, identifikasi data dan indikasi pasien. Di sini pentingnya identifikasi data dan indikasi pasien itu untuk menghindari kesalahan dalam mendiagnosa. Ya, selanjutnya untuk poin ketiga adalah menjelaskan prosedur radiografi secara singkat. Di sini penjelasan diperlukan agar pemahaman pasien akan pentingnya dilakukan foto radiografi. Lalu selanjutnya yang keempat, instruksikan pasien untuk melepas benda-benda yang dapat mengganggu proses pemeriksaan. Di antaranya seperti kacamata, masker, gigi palsu lepasan, peniti, anting-anting, dan masih banyak lagi. Setelah itu, untuk yang kelima, di sini pasien diberikan informed consent atau general consent atau dalam bahasa Indonesia yaitu lembar persetujuan. Nah, di sini pasien harus menandatangani general consent. Hal tersebut akan berdampak baik pada kita karena merupakan salah satu bukti bahwa pasien dalam keadaan sadar setuju dilakukan pemotretan. Poin yang terakhir, memasangkan baju pelindung radiasi dengan thyroid collar. Hal ini untuk menjaga atau melindungi kelenjar tiroid dari pancaran gelombang radiasi. Ya, untuk tahapan selanjutnya adalah persiapan operator. Dalam tahapan ini, operator harus mempersiapkan film atau reseptor, film holder, sarung tangan, masker, dan juga apron, baju pelindung radiasi. Ya, untuk tahapan selanjutnya adalah teknik radiografi. Di sini operator sudah mengenakan segala persiapan, lalu menginstruksikan pasien agar pandangan lurus ke depan. Setelah itu, atur posisi kepala pasien dengan posisi rahang atas, garis tragus alanasi sejajar dengan lantai. Untuk rahang bawah, garis tragus sudut mulut sejajar dengan lantai. Masuk ke dalam teknik radiografi periapikal paralel. Pertama, letakkan film atau reseptor pada film holder dengan marker atau dot menghadap dalam sinar datang. Masukkan dalam mulut pasien, atur gigitan pasien dengan petap, instruksikan pasien untuk gigit perlahan. Posisikan film holder ke arah vertikal untuk bagian anterior, dan untuk bagian posterior posisikan dengan posisi horizontal.
Ya, setelah itu arahkan konus sinar X tepat pada ring atau kon posisioner. Setelah itu instruksikan pasien untuk tidak bergerak selama proses penyinaran. Di sini operator mengatur KVP MA timer pada panel kontrol sesuai dengan regio. Operator keluar ruangan untuk menekan tombol penyinaran. Setelah penyinaran usai, operator masuk kembali ke ruangan dan mengeluarkan film holder dari mulut pasien dan bersihkan dari saliva. Lanjut pada teknik radiografi periapikal bisectis. Di sini posisikan mulut pasien seperti pada bagian yang sebelumnya. Setelah itu, letakkan film atau reseptor 2-3 mm dari insisal atau oklusal. Setelah itu, instruksikan pasien untuk menahan film atau reseptor dengan jari telunjuk untuk bagian regio anterior atau dengan ibu jari untuk regio posterior atau belakang mulut di daerah servikal mahkota gigi. Setelah itu, arahkan konus tegak lurus dengan sumbu gigi. Atur jarak konus terhadap objek kurang lebih 200 hingga 400 mm. Atur sudut dari konus sinar X sesuai dengan indikasi. Instruksikan pasien untuk tidak bergerak selama pemotretan. Atur timer pada panel kontrol sesuai dengan regio dan indikasi. Operator keluar ruangan atau berada di balik tabir PB untuk melakukan tombol penyinaran. Setelah selesai, keluarkan film atau reseptor dari mulut penderita dan bersihkan dari saliva. Setelah itu, teknik radiografi Batwing. Pertama, yaitu atur posisi kepala pasien seperti pada bagian video sebelumnya. Letakkan film pada bite tab dengan marker atau dot menghadap ke arah sinar datang. Instruksikan pasien untuk menggigit perlahan atau tidak oklusi. Arahkan konus sinar X tegak lurus sumbu film dan bite tab dengan sudut vertikal kurang lebih 5-8 derajat. Instruksikan pasien untuk tidak bergerak selama proses penyinaran. Atur pada panel kontrol dan tekan tombol penyinaran. Setelah penyinaran selesai, film atau reseptor dari mulut penderita dikeluarkan dan dibersihkan dari saliva. Setelah pengambilan foto radiografi telah usai, lepaskan baju pelindung radiasi atau apron pasien atau thyroid collar pasien dan instruksikan pasien untuk menunggu hasil di ruang tunggu. Ya, setelah itu operator melepaskan sarung tangan dan juga masker dan ditempatkan di tempat sampah infeksius. Setelah itu, operator melepaskan apron atau baju pelindung radiasi dan dikembalikan pada tempat semestinya. Ya, untuk processing film konvensional di kamar gelap, operator di sini memakai masker dan sarung tangan. Matikan lampu pijar kamar gelap dan nyalakan safe light. Setelah itu, buka pembungkus film
dan jepit film pada film hanger. Setelah itu, masukkan atau celupkan film pada cairan developer sampai dengan kekontrasan terlihat jelas. Untuk lama pencelupan kurang lebih 10 hingga 20 detik. Ya, setelah itu cuci film dengan air mengalir untuk menghilangkan sisa cairan developer atau disebut rising. Setelah itu masukkan atau celupkan film pada cairan fixer kurang lebih 30 hingga 60 detik hingga sampai dengan kekontrasan detail dan ketajaman terlihat jelas. Setelah itu cuci dengan air mengalir lagi untuk menghilangkan cairan fixer atau disebut washing. Setelah itu dikeringkan film atau disebut drying.